Nah, jadi di sini nih, para punggawa timnas Norwegia disambut baik oleh para warganya. Kita akan melihat bagaimana tampilan dari Google Earth, mulai dari bandaranya, kemudian pusat kota Oslo-nya seperti apa dari Google Earth teman-teman ya. Jadi langsung aja kita cek dan selamat datang di Oslo, ibu kotanya Norwegia. Ya seperti yang kita ketahui kalau kalian mau ke Norwegia atau ke Oslo ya, kalian akan turun di bandara Oslo Airport Gardermoen seperti ini. Dan bandara ini juga bandara terbesar di negara Norwegia yang berada sekitar 50 km di utara pusat kota. Dari udara juga kelihatan nih jalur kereta cepatnya terlihat membelah hutan-hutan Norwegia. Yang mana jalur ini nanti akan menghubungkan langsung dari bandara menuju pusat kota Oslo hanya dalam waktu sekitar 20 menit saja. Nah, sesampainya di pusat kota, kita langsung disambut oleh Oslo Central Station. Ini adalah pusat stasiun ya teman-teman ya. Stasiun tersibuk di Norwegia yang menjadi titik pertemuan hampir semua jalur kereta nasional. Dan disinilah sebagian besar perjalanan wisata Oslo akan dimulai. Beberapa langkah dari stasiun, suasana kota juga langsung berubah modern. Di sebelah timurnya berdiri Barcode District. Ini adalah distrik barcode ya, deretan gedung-gedung tinggi dengan bentuk yang unik hingga menyerupai garis-garis kode barcode. Walaupun di Norwegia ini nggak ada gedung-gedung yang menjulang-julang, tapi ya kawasan ini tetap modern teman. Dan dirancang agar ramah untuk pejalan kaki juga. Kemudian tepat di tepi Oslo Fjord, di depan ini berdiri salah satu bangunan paling ikonik di Norwegia. Ini adalah Oslo Opera House. Atapnya ini yang bikin unik teman-teman. Karena atapnya dibuat miring sehingga siapapun bisa berjalan hingga ke puncaknya tanpa harus membeli tiket. Dan dari atas ini juga kita bisa menikmati panorama pelabuhan, melihat fjord dan gedung-gedung modern yang mengelilinginya. Selanjutnya nggak jauh dari sini juga menjulang Munch Museum. Ini adalah rumah bagi karya-karya pelukis legendaris Edvard Munch, termasuk lukisan terkenalnya yaitu The Scream, dan ini tampilan lukisannya teman-teman ya. Bentuk bangunannya juga sedikit condong ke depan di bagian atasnya, jadi gampang dikenali nih untuk Munch Museum seperti ini. Selanjutnya kita perjalanan berlanjut menyusuri pelabuhan menuju Akershus Fortress. Ini adalah benteng yang dibangun pada akhir abad ke-13 untuk mempertahankan Oslo dari serangan musuh pada zamannya. Nah, walaupun terlihat seenggak yang megah-megah banget ya, tapi kalian perhatikan deh. Ini kan dibangun pada akhir abad ke-13. Mungkin ya, bukan mungkin, tapi memang bangunan sekitar itu belum pada ada seperti saat ini. Jadi ini adalah megah pada masanya teman-teman ya. Selama ratusan tahun, benteng ini juga menjadi saksi perkembangan Norwegia dan hingga sampai kini masih berdiri kokoh menghadap langsung ke laut. Nah, kalau kita perhatikan pemandangannya juga keren banget. Kita bisa melihat atau menyaksikan kapal-kapal pesiar bersandar. Di depan sini ada kapal Aida nih ya. Aida Cruise Line tuh, keren ya, ada port-port pelabuhannya juga guys. Dan dari benteng ini juga kita memasuki Karl Johans Gate. Nah, ini nih jalan utama paling terkenal di Oslo yang mana Erling Haaland dan kawan-kawan Kapten Martin Odegaard akan disambut oleh warganya di jalan ini teman-teman. Di sepanjang jalan ini juga berdiri pertokoan, restoran, gedung pemerintahan, hingga berbagai bangunan bersejarah yang selalu ramai oleh pejalan kaki guys. Karena ini jalan utama, di ujung jalannya itu berdiri sebuah istana yang megah. Walaupun tidak semegah Buckingham Palace miliknya Inggris teman-teman, tapi inilah istana resmi keluarga kerajaan Norwegia. Tepat di depannya ini terdapat taman luas yang mana di sini warga Norwegia berkumpul menyambut kedatangan para punggawa timnas Norwegia nih. Suasananya juga tenang, sederhana, tapi tetap memancarkan wibawa sebagai pusat monarki sebuah negara Norwegia. Dan gak jauh dari sini juga terdapat Stortinget. Ini adalah gedung parlemen Norwegia guys, yang telah menjadi pusat pemerintahan sejak tahun 1866. Bangunannya juga yang bergaya neo-romanske menjadi salah satu ikon arsitektur penting di ibu kota Oslo. Dan kalau kita bergerak sedikit ke arah barat, kita akan tiba di University of Oslo. Ya, ini adalah universitas tertuanya Norwegia yang berdiri sejak tahun 1811. Nah, kalau misalkan gedung parlemen tadi berdiri 1866, berarti 50 tahun sebelumnya berdirilah Universitas Oslo ini teman-teman.
Dan kampus ini juga telah melahirkan banyak ilmuwan, tokoh politik, hingga penerimaan Nobel, sekaligus menjadi pusat pendidikan paling bergengsi di negara Norwegia. Lalu kita meninggalkan kawasan pusat kota, kita menuju Vigeland Park, yang mana ini adalah taman patung terbesar di dunia yang diciptakan oleh satu orang seniman, Gustav Vigeland. Lebih dari 200 patung granit dan perunggu tersebar di seluruh taman, yang mana patung-patung ini menggambarkan perjalanan hidup manusia mulai dari lahir hingga usia senja, guys. Jadi patung-patung itu rata-rata berbentuk manusia, teman-teman ya. Lalu perjalanan kita berlanjut ke perbukitan di sebelah utara kota. Ini ada berdiri Holmenkollen Ski Jump. Ini adalah arena lompat ski yang telah menjadi simbol Oslo selama lebih dari 1 abad. Dari puncaknya, hamparan kota, hutan, dan Oslo Fjord terlihat menyatu dalam satu panorama yang luar biasa indah. Nah, kalau lagi musim salju di sini tuh lagi banyak banget diadain olahraga lompat ski gitu ya, dari atas terjun langsung ke bawah, guys. Wih, ya keren banget nih. Dan sebelum perjalanan berakhir, kita mampir ke Aker Bridge. Ini adalah kawasan pelabuhan yang dulunya merupakan galangan kapal, yang mana kini tempat ini menjadi atau berubah menjadi pusat kuliner, marina, dan ruang publik yang selalu ramai. Apalagi pada saat musim panas nih, ketika warga Oslo menikmati matahari di tepi laut. Tuh, keren juga pemandangannya ya. Dan mungkin inilah yang membuat Oslo begitu istimewa, guys. Dalam satu kota kita bisa menemukan bandara internasional, istana kerajaan, hingga museum kelas dunia, arena olahraga, dan pelabuhan modern yang semuanya terhubung dengan transportasi yang sangat rapih dan dikelilingi alam yang masih sangat terjaga. Makanya bukan tanpa alasan Oslo ini pernah berkali-kali masuk dalam daftar kota paling nyaman untuk ditinggali di dunia. Karena kota ini bukan hanya indah untuk dikunjungi, tetapi juga memperlihatkan bagaimana sejarah, budaya, dan alam bisa berkembang berdampingan tanpa saling menghilangkan. Dan itulah perjalanan virtual kita mengelilingi Oslo dari atas satelit. Kalau kalian ingin menjelajahi kota-kota lain di Eropa atau bahkan seluruh dunia, tulis di kolom komentar deh mau ke kota apa lagi, teman-teman. Ya, dan jangan lupa di subscribe channel Telik Satelit, karena di channel ini kita akan melihat berbagai keindahan kota-kota di seluruh penjuru dunia melalui Google Earth seperti ini. Jadi, sampai jumpa di perjalanan virtual berikutnya.